wacana dan juga usulan ini Polri di bawah kementerian ini seperti apa Pak? Ya, saya pikir apa yang disampaikan itu sebaiknya sudah melalui kajian dulu yang matang sebelum kemudian dilemparkan ke publik. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu adalah pejabat di sebuah lembaga yang kita juga sama-sama tahu nanti bisa berpengaruh atau kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Nah, oleh karena itu terlepas dari kemudian setuju tidak setuju itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu terutama kepada stakeholder dan tentunya membentuk undang-undang untuk kemudian ya nanti kita lihat apakah kemudian itu bisa dilaksanakan atau enggak. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Kemudian soal pemberian dosis ketiga atau booster nih vaksin virus corona kan lagi jadi perbincangan juga. Yang ilegal di Surabaya itu gimana tanggapan dari pimpinan? Ya, saya pikir apa yang dilakukan di Surabaya soal illegal booster, saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa kita perlu mewaspadai varian-varian baru yang bermunculan, mulai dari Omikron maupun Demikron. Ya, tetapi pemberian booster vaksin ketiga itu juga harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nggak boleh kemudian dilaksanakan sendiri-sendiri dan kita juga belum tahu booster yang dipakai apa saja. Nah, sehingga saya pikir untuk tidak mengulangi lagi terjadi hal-hal seperti itu harus ada efek jera yang kemudian akan membuat tidak terjadi lagi vaksinasi booster-booster ilegal yang kemudian tumbuh di tempat-tempat lain. Demikian. Pak, ini ada kemarin Pak Taufik, Ketua DPD Gerindra mengatakan ada 3 nama yang akan dijadikan digadang-gadang untuk menggantikan Pak Anies di 2024 mendatang sebagai gubernur. Itu sebenarnya sudah ada perbincangan di tingkat Gerindra pusat atau baru wacana di DKI? Iya, sebenarnya kan yang akan menyampaikan itu kan selain diputuskan dari pusat adalah dari DPD DKI. Dalam hal ini Ketua DPD DKI-nya adalah Pak Riza Patria. Nah, tentunya yang akan berkomentar itu lebih pas nanti Pak Riza Patria setelah kemudian berkomunikasi dengan DPP Partai Gerindra. Bahwa kemudian wacana-wacana itu secara pribadi ditimbulkan oleh Pak Taufik itu boleh-boleh saja, tapi tidak bisa dianggap itu adalah statement resmi dari partai. Demikian. Bang, terkait ini Bang, pembahasan tingkat 1 RUU TPKS nanti kan nanti akan diputuskan di dalam Bamus AKD yang akan membahasnya. Nah, dari pimpinan DPR sendiri, salah lu, bukan tingkat 1. Bamus untuk menentukan pembahasan. Ya, tingkat 1 itu kan sudah rapat. Ya, nah, AKD yang cocok itu apakah kembali dilakukan oleh Balik? Kan pembuat draftnya itu Balik Bang. Apakah dilakukan Balik lagi atau ada dibentuk fase seperti apa? Ya, nanti kita akan putuskan di Bamus. Kita sebagai pimpinan DPR tentunya melaksanakan putusan Bamus, mengakomodasi pendapat fraksi-fraksi. Nah, apakah itu kemudian diselesaikan di Pansus atau kemudian di Balik? Tapi pada prinsipnya kita pengen undang-undang itu juga cepat selesai. Nah, itu yang kemudian jadi dasar pertimbangan nanti selain undang-undangnya itu juga bagus dan cepat selesai. Sehingga itu nanti kita akan jadi bahan pertimbangan untuk menentukan kita akan lempar kemana. Kalau dari fraksi Gerindra sendiri sudah ada pembicaraan? Belum ada. Karena kita belum masuk reses, ini biasanya ada rapat fraksi setelah masa pembukaan masa sidang dan itu kita akan bicara segala hal termasuk ini. Oke. Ini kan nanti akan gimana? Jadi vaksin booster ini nantinya kan DPR juga akan melakukan vaksinasi. Nah, itu seperti apa gitu? Apa koordinasi gitu? Ya, saya pikir vaksin-vaksin di DPR ini dilakukan seperti yang sudah-sudah, baik vaksin pertama, vaksin kedua maupun vaksin booster. Kalau memang sudah ada kemudian kebijakan itu, ya kita akan melakukan tentunya dengan prosedur dan mekanisme seperti biasa pada waktu vaksin pertama dan vaksin kedua itu. Kemudian. Terima kasih. Terima kasih ya Bang ya.